Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita lebih dulu bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur bagimu Allah Bapa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, atas karunia dan berkat-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami, dan biarlah Tuhan di awal hidup kami pada pagi hari ini kami mulai melalui persekutuan kami di dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Jumat 24 Juni 2022 tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur serta memuji Tuhan karena penyertaan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Karena tidak ada satupun dari antara kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang menjamin sejak kita memulai tidur kita tadi malam sampai pada pagi hari ini kita bangkit dari tidur kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perjalanan proses kehidupan kita ini, semua manusia punya keinginan dan punya cita-cita supaya hidupnya bahagia dan lebih bahagia daripada apa yang kita alami saat ini. Cita-cita dan keinginan itu pasti memiliki proses, mempunyai proses. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, itulah proses di mana kita ingin hidup kita itu bahagia. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam proses itu tidak tertutup kemungkinan ada banyak orang yang mengatakan proses itu hanya terletak di dalam satu jalan aja atau satu bagian. Yaitu terkadang kita mengatakan jika seseorang telah memiliki banyak uang, maka sudah terjamin hidupnya bahagia. Atau jika seseorang mendapatkan jabatan, pekerjaan yang bagus, sudah dijamin dia bahagia. Atau ada orang yang mengatakan ketika dia mengakhiri masa lajangnya dan menikah, membentuk keluarga, rumah tangga, maka dia merasa bahwa itulah menjadi awal kebahagiaannya. Tetapi itu adalah semua proses di mana manusia itu memikirkan, melakukan kebahagiaan itu oleh karena keinginan dan cita-citanya sendiri. Namun pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita diperhadapkan dengan satu firman Tuhan di mana yang kita lihat dalam nats firman Tuhan ini adanya penolakan tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi. Pro kontra itu terdapat dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dan orang-orang yang bisa kita katakan yang memiliki figur kepemimpinan, yang memiliki kehidupan yang selama ini diagungkan, dihormati. Ternyata apa yang mau kita lihat? Itulah yang mau dipertegas oleh firman Tuhan pada pagi hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, belajar daripada pengalaman yang dihadapi yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap Yesus, dan Yesus hadir pada saat ini
untuk menerangkan di dalam kehidupan kita apa itu yang disebut dengan hukum Taurat, apa itu yang disebut dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terkadang kita sudah merasa kebiasaan, adat istiadat, budaya, ataupun sesuatu hal yang kita lakukan itulah yang menjadi sesuatu patokan, ukuran harga mati bagi kita untuk menuju suatu kebahagiaan dan kesuksesan. Apakah itu salah? Tuhan Yesus tidak mengatakan itu salah, tetapi Yesus mau menekankan bahwa kehadiran Dia ingin menyatakan sesuatu yang benar, dan kebenaran yang Dia lakukan itulah untuk melihat, untuk menyempurnakan dan mengetahui dan mengerti apa yang sudah kita lakukan selama ini, termasuk hukum Taurat. Sehingga Dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu bukanlah di atas segala-galanya, tetapi hukum Taurat itu menuntun manusia itu untuk menuju kepada kehidupan yang benar. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang ada di dalam pikiran hati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Yahudi pada saat itu adalah kecurigaan, menganggap Yesus itu adalah persaingan. Sehingga dengan kecurigaan dan persaingan yang mereka lakukan itu tidak tertutup kemungkinan bahwa kebenaran Tuhan itu bekerja. Kebenaran Tuhan itu membuat hidup orang semakin berkarya dan semakin disempurnakan. Kebenaran Tuhan itu membuat orang semakin mampu melihat mana yang baik, mana yang benar, yang sebenarnya. Karena itu tokoh-tokoh Yahudi merasa takut bahwa sudah banyak dari kalangan Yahudi itu yang sudah percaya kepada Kristus dan mengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebiasaan, adat istiadat, hukum Taurat itu, dan itulah dasar daripada tokoh-tokoh Yahudi untuk menantang Yesus. Dan Yesus tidak mau menantang mereka, tetapi Yesus menyatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, ingat, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Apa itu yang dimaksud oleh Yesus untuk menggenapinya? Jemaat yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita bagaimana hidup kita ini tidak berdasarkan tradisi tadi. Bukan puas dengan apa yang disebut penuntun tadi, tetapi kita harus sampai kepada garis finish melalui tuntunan. Apa yang membuat tuntunan itu bisa sampai ke dalam garis finish? Tentu disinilah Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Bagaimana Dia mengarahkan kita melalui tuntunan itu untuk lebih memahami bahwa sumber hidup dan pedoman hidup manusia itu adalah firman Tuhan. Pedoman hidup dan sumber hidup manusia itu adalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemahaman ini sangat penting bagi umat Kristen, khususnya bagi kita pada saat ini. Karena belum tentu apa yang kita lakukan yang menjadi tradisi dan kebiasaan-kebiasaan itu didasari dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu membuat kita semakin lebih percaya kepada Tuhan. Tetapi justru lebih banyak kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang kita lakukan itu adalah hanya didasari oleh keinginan dan kepentingan kita yang berdasarkan pemikiran, kekuatan, sehingga kita sadar kekuatan dan pikiran kita itu mempunyai batas. Sehingga ketika kita ingin dan ketika kita mau dan ketika kebenaran Tuhan itu ingin mengubah kehidupan kita, maka kita menjadi takut kehilangan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita,
Satu hal yang sangat penting kita pahami dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ada banyak di antara umat-umat Tuhan, umat-umat Kristen sekarang yang melakukan ibadah itu adalah latar belakang kebiasaan. Karena itu dia tahu bahwa ada hanya 2 tempat waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau bukan pertengahan sektor, yaitu gereja. Karena itu ketika ditambahi ada lagi kegiatan-kegiatan yang gereja yang lain, maka dia katakan sudah cukup 2 kali saja beribadah dalam seminggu. Sama halnya dengan aktivitas yang lain. Ketika dia contohnya sudah mempersiapkan persembahan dia dengan jumlah yang dia inginkan, dengan jumlah yang dia sudah persiapkan, maka jika ada kegiatan-kegiatan gereja ataupun program-program gereja, ketika ada sesuatu kegiatan gereja untuk menambah, mencari dana, maka dia katakan, loh, kita sudah memberikan persembahan kita sudah cukup memberikan apa yang sudah kita kasih. Biarlah itu dikelola gereja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu adalah kebiasaan yang terjadi. Tetapi ketika firman Tuhan, ketika Yesus datang di tengah-tengah kehidupan kita dan mengingatkan kita pada hari ini untuk mengatakan, aku datang bukan meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi. Maka apa yang digenapi oleh Yesus dalam diri kita? Yesus menggenapi karyanya dalam diri kita supaya kita tidak disandra oleh keinginan kita, supaya kita tidak dibatasi oleh kepentingan-kepentingan kita sendiri untuk melakukan yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak menyalahkan apapun yang sudah dilakukan, dimengerti oleh orang-orang percaya, orang-orang Yahudi tentang pemahamannya dengan hukum Taurat, tetapi Tuhan mau memberikan kebenaran itu kepada setiap pribadi, orang-orang yang memahami dan mengerti, orang-orang yang hidup di dalam Taurat, sehingga dia mengerti dan memahami, oh berarti inilah yang mau dinyatakan oleh hukum Taurat itu kepada kita. Tetapi yang sebenarnya bahwa kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna hanya ada di dalam Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Selama kita disandra oleh pikiran kita, kepentingan kita, tenaga kita, hati kita, maka disitulah kita selalu membatasi pribadi kita ini, hati kita ini untuk diperbaharui oleh firman Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh Yesus. Karena apa? Karena sampai kapanpun orang yang membatasi dirinya dengan kebenaran akan menolak kebenaran itu sendiri. Siapapun yang membatasi dirinya dengan kebenaran, maka dia tidak akan pernah mampu menerima perubahan kebenaran, perubahan dirinya oleh karena kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sudah jelas pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa pusat kehidupan, dasar hidup orang Kristen itu adalah firman Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena sampai kapanpun jika Anda percaya, kita percaya semuanya, bahwa kasih Tuhan itu adalah benar-benar kasih yang menyempurnakan hidup kita. Karena melalui firman-Nya dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah kasih Tuhan yang datang saat ini sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setiamu yang menyertai kami dan memberikan kepada kami sukacita, kekuatan melalui firman-Mu. Dan Engkau ingatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami bahwa hanya ada satu dasar hidup, yaitu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini melalui firman-Mu
Nyatalah kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, dan yang berkarya dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah kasih setiamu Tuhan yang mengingatkan setiap jemaatmu dalam segala kehidupan dan aktivitasnya. Biarlah Tuhan kasih setiamu yang kami inginkan dan kami rindukan menjadi karya kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tolong Tuhan, angkat setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Berkati obat yang mereka makan, berkati setiap makanan yang menjadi kebutuhan hidup mereka, membuat hidup mereka sehat. Karena itu Tuhan, berkati juga setiap medis yang menangani proses kesembuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Ketika keegoan itu, individualisme itu, dan kesombongan itu semakin nyata, sehingga kami saling menyalahkan, sehingga kami merasa yang benar dan merasa sempurna. Karena itu biarlah kuasa kasih-Mu di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan yang membukakan hati kami, supaya kami benar-benar diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga buat gereja-Mu HKBP secara umum Tuhan, yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Dan begitu juga Tuhan, secara khusus juga gereja-Mu HKBP Resort Surabaya ini, kami berdoa buat pimpinan jemaat-Mu dan para hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai setiap hamba Tuhan untuk melayani dengan baik, melayani dengan sukacita. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan di dalam segala aktivitas dia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kami seluruh para pelayan, para halado yang ada di Resort Surabaya ini menyampaikan selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Terimalah salam kami, salam sehat, horas, horas, horas.